bisa meneliti ini, bisa melakukan penelitian terkait dengan studi PAI interdisipliner ini. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang luas, ya, sesuai dengan kecenderungan dari para mahasiswa. Jadi ini pokok-pokok bahasanya saya tunjukkan ya. Nanti dibaca buku saya yang terkait dengan ini. Kajian kontemporer tentang Islam. Contemporary Studies of Islam, dan juga ada pluralisme agama, ya, pluralisme agama. Kemudian juga ada buku saya yang terbaru itu terkait dengan wacana studi wacana agama-agama. Ini bisa dibaca nanti, atau di ini di blog saya ada, di FB juga ada, di web saya juga ada, kemudian juga di opini baik Jawa Pos maupun di Kompas. Bisa dibaca nanti ya. Ada yang sudah punya buku saya? Di antara ini. Dereng, Ustaz. Belum ya? Ya, ini nampak nggak? Belum. Insya Allah nampak, Insya Allah. Ada yang nampak, ada yang belum? Nampaknya nih. Ini bukunya, pokok bahasa. Belum, Prof. Belum ya? Dereng. Bentar. Ya. Assalamualaikum.
WA saja ya. Ini Ismail Ubaidillah baru masuk. Jadi saat ngapunten saya Di mana? sinyal saat Di mana? Ismail di mana? saya kebetulan di sekolahan Ustaz. Sekolah mana? Ya, baik. Jadi begini, nanti saya itu akan menyampaikan ceramah itu hanya beberapa kali, selebihnya adalah tugas ya. Seperti biasa, kuliah untuk pasca sarjana itu harus banyak membaca sendiri, ya, observasi, melakukan penelitian, ya, sering membaca referensi. Nah, yang akan ditulis nanti untuk disertasi itu sudah harus disiapkan dari sekarang. Ya, harus disiapkan dari sekarang supaya nanti bisa tepat waktu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu mesti harus mempersiapkan diri, jangan sampai terlambat, ya, jangan sampai kena penalti. Kalau bisa tepat waktu dan nilainya bagus, ini ya. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah untuk memahami ajaran Islam secara metodologis dan kontekstual. Ya, metodologis dan kontekstual. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ya mesti harus menguasai 2 bahasa minimal nih ya. Bahasa asing maksud saya, Arab dan Inggris. Kalau Arab kan sudah ya, semuanya sudah menguasai karena memang dari jurusan bahasa Arab. Nah, Inggrisnya ini nanti harus dikuasai untuk membuka referensi ya, yang terkait dengan Islamic Studies atau Interdisciplinary Islamic Studies. Ya. Nah, TOEFL-nya berapa teman-teman? Ada 500 TOEFL. Dereng nyoba Ustaz. Belum. Masih di bawah. Masih di bawah, Ustaz. Pernah nyoba 300. Ya, coba terus nanti ya. Insya Allah, Ustaz, belajar lagi. Ya, karena ini penting. Nanti sebelum lulus itu harus sudah submit jurnal terindeks Scopus atau International Recognition ya. Wajib ini. Kalau belum bisa submit dan diterima oleh jurnal internasional belum bisa maju nih. Ya. Jadi harus disiapkan mulai sekarang bagaimana cara menulis artikel di jurnal internasional. Nah, karena ini S3. Kalau TOEFL-nya kan sudah tinggi,
Semua ya. Berapa? Allah. 500 ini harusnya. Nah, ini sudah berapa? 13 ya yang hadir nih. Iya, Prof. Pak Anwar sudah hadir yang dari UPI, Prof. Oh, yang mana Pak Anwar? Saya, Pak. Oh ya, dari UPI. Iya, dari UPI, Pak. Bahasa Arab ya? Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Di sana ada S3-nya? S3-nya sedang ini, Pak. Sedang apa namanya? Proses. Proses untuk membuka prodi S3. Oh iya. Nanti sharing dengan Win Malang ya? Insya Allah, Pak. Sudah ngajar? Sudah, Pak. Di UPI ya? Di UPI masih asisten. Oh Dan iya. kalau di perguruan tinggi lain sudah masih Universitas Kebangsaan Republik Indonesia punya Pak Prabowo. Oh, yang baru ya? Yang baru ya. Di Jakarta? Di Bandung, Pak. Bandung. Universitas Kebangsaan. Ya. Iya. Selamatlah. Ya, jadi nanti yang akan dibahas itu menyangkut beberapa pendekatan agama, ya. Beberapa pendekatan studi agama. Apa isinya? Nah, itu pendekatan doktriner, pendekatan filsafat, pendekatan ilmu. Jadi pendekatan di dalam studi agama itu secara garis besar itu ada 3. Pendekatan doktriner, ya, normatif doktriner, ya, itu biasanya yang diungkapkan dalil-dalil itu ya, dalil-dalil ya. Itu doktriner, normatif. Kemudian pendekatan filsafat, filosofi approach. Filosofi approach itu pendekatan yang terkait dengan filsafat. Kemudian pendekatan ilmu atau scientific approach. Nah, 3 ini sebetulnya yang dipakai dalam menstudi atau mendekati agama. Nah, pendekatan filsafat dan ilmu itu beda. Kalau filsafat itu kan rasional, spekulatif. Rasional, spekulatif. Kalau ilmu itu rasional, empirik. Oleh sebab itu, ya, pendekatan filsafat ini tidak sama dengan pendekatan ilmu. Pendekatan filsafat itu bagaimana mendekati agama ini ya, secara filosofis sampai ke akar-akarnya. Mempertanyakan ya, segala sesuatu, segala yang terkait dengan ajaran agama, ya, tetapi ini berdasarkan kepada logika, rasio, ansih.
ini. Kau masukkan ini, nggak bisa. Ini materi. Screenshot. Di screenshot, Wah, screen. share screen. Ini saya mau masukkan pokok-pokok bahasanya masih tidak bisa. Nanti saya share lewat WA ya. Atau e-learningnya nanti saya isikan. Ya, jadi sekali lagi bahwa pendekatan di dalam agama itu, studi agama itu ada 3. Yang pertama adalah doktriner, itu bicara agama-agama, dalilnya ini. Ya. Bicara tentang hak asasi manusia, dalilnya ini. Bicara tentang kemiskinan, dalilnya ini. Bicara tentang moderasi, dalilnya ini. Nah, itu namanya pendekatan doktriner. Ya. Nah, pendekatan filosofis itu pendekatan yang menggunakan cara berpikir filsafat. Ciri filsafat itu adalah rasional, logis, spekulatif, a priori, radik. Ya. Nah, jadi mempertanyakan segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Tanpa harus bukti, tanpa harus menunjukkan bukti secara empirik. Nah, kalau pendekatan ilmu itu harus ada bukti empiriknya. Rasional logis, ya, empiris, a posteriori. Gitu ya. Ini kalau ilmu. Karena ciri ilmiah itu adalah logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi dalam tradisi barat, ilmu atau yang disebut ilmiah itu, scientific itu, kalau masuk akal dan bisa dibuktikan secara empirik. Itu kalau enggak, tidak disebut ilmiah. Maka problemnya kalau di barat, intuisi atau ilham itu juga tidak semua menerima. Nah, ini tentu beda dengan Islam yang selain mengakui rasio, kemudian mengakui empiri, jadi indera, akal, indera, kemudian juga ilham atau intuisi. Maka kemudian ada ilmu kasyaf, ilmu laduni, ilmu khuduri, ya, ilmu yang berkaitan dengan intuisi perolehan yang datang dari Tuhan melalui
perenungan yang mendalam atau melalui mujahadah. Nah, di dalam studi agama-agama dengan pendekatan ilmiah itu macam-macam, ya, banyak macamnya. Ada pendekatan fenomenologis, ada pendekatan antropologis, ada pendekatan sosiologis, dan juga historis. Ya. Nah, jadi mengkaji agama, ya, mengkaji fenomena keberagamaan. Nah, ini pendekatan fenomenologis. Misalnya, Bapak Ibu meneliti, ya, tentang fenomena majelis taklim di Malang misalnya, di Malang Raya ada Riyadul Jannah, ada Ar-Ridwan, ada apa lagi satunya itu, majelis zikir ya Darul Mustafa yang Gunung Legi itu ya. Kemudian ada juga Al-Khidmah. Nah, itu fenomena apa gitu ya. Setiap malam Jumat digerakkan para jamaah untuk melakukan istighoshah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan polanya antara satu dengan yang lain juga berbeda. Nah, itu mengkaji komunitas keberagamaan secara fenomenologis. Ya. Nah, bisa juga didekati secara sosiologis, itu berarti gabungan antara fenomenologis, sosiologis. Ya. Kemudian juga mempelajari gerakan Islam ya, di Indonesia. Bisa Bapak Ibu menggunakan pendekatan fenomenologis, bisa menggunakan pendekatan sosiologis atau juga historis. Misalnya CI, ya, mengkaji tentang CI, HTI, atau aliran-aliran transnasional. Ya. Itu bagaimana sejarahnya munculnya? Apa hubungannya dengan Al-Ikhwan, Al-Muslimun di Mesir misalnya? Apa hubungannya dengan Wahabi di Saudi Arabia? Ya. Itu bisa didekati secara historis di satu sisi. Pada sisi yang lain kita bisa melihat secara sosiologis. Ya. Nah, ini kalau dua-duanya digabung itu ya sosiohistoris gitu ya. Misalnya HTI di Indonesia, ya, studi sosiohistoris. Nah, kalau antropologis bagaimana? Nah, ini pendekatan yang sering dipakai oleh para antropolog barat. Ya, sering menggunakan pendekatan ini. Di beberapa penelitian di Indonesia, ya, itu dilakukan oleh para peneliti barat seperti misalnya Mark Woodward, ya, di Jogja. Itu dia dari Amerika, mengkaji tentang Islam Jawa.
dia mencoba untuk mengkritisi ya, temuan dari seorang peneliti yang sangat terkenal, sama-sama dari Amerika, namanya Bapak Ibu saya kira sudah kenal, yaitu Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz itu yang membagi, mengidentifikasi Islam Indonesia itu, Islam Jawa itu, Islam Abangan, Islam Santri, dan Islam Priayi. Ya, jadi ada tipologi Islam Jawa yang diteliti oleh Clifford Geertz, kemudian diteruskan oleh Mark Woodward dengan beberapa kritik terkait itu. Ini studi antropologi Andre Betty misalnya di Banyuwangi, lalu Islam Watu Telu yang di NTB. Nah, jadi di sana ada praktek sholat itu cuma 3 kali. Kemudian Islam pesisir oleh Pak Nur Sam, ya, Prof. Nur Sam. Dan masih banyak lagi kajian-kajian masyarakat agama ya, atau agama itu sendiri dalam perspektif antropologis. Antropologi biasanya mengkaji yang terkait dengan ritual keagamaannya. Jadi antropologi ya, itu menyangkut aspek peribadatannya, cara beribadah, berkomunikasi dengan Sang Kholik. Kemudian sosiologis, nah ini banyak sekali kajian-kajian tentang terorisme, ya, relasi agama-agama antara Islam Kristen. Nah, ini seperti yang saya teliti di Malang, relasi Islam Kristen di Malang. Nah, itu bukunya sudah terbit lama, itu bisa dibaca, ya, relasi Islam Kristen, studi tentang hubungan Islam Kristen di Malang. Nah, itu. Nah, ini semua adalah pendekatan ilmiah atau scientific approach. Kalau yang filsafat itu pendekatan yang bersifat rasional, yang logis tanpa harus mendatangkan bukti secara empirik. Doktriner itu pendekatan yang normatif, biasa dipakai dalam beberapa referensi kitab, biasanya itu dalil gitu ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan tipologi pemikiran Islam. Jadi saya pilihkan ini pokok bahasan yang kedua. Tipologi pemikiran Islam itu
Jadi kalau tadi umum ya agama, ini Islam. Ada temuan-temuan dari para peneliti, itu Islam itu dibagi-bagi menjadi beberapa definisi atau label, yaitu Islam tradisionalis, Islam modernis, Islam neomodernis, Islam liberal, Islam fundamentalis, Islam moderat. Nah, itu diantaranya itu tipologi Islam. Tipologi Islam. Islam tradisionalis waktu itu dilabelkan kepada NU ya. Sementara yang modernis itu dilabelkan kepada Muhammadiyah. Lalu ada neo-modernis itu dilabelkan kepada tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid. Ya. Nurcholish Madjid, Gus Dur. Ya. Gus Dur itu ada yang menyebutnya post tradisionalis. Ini menurut William Liddell, ya, seorang Islamisis dari Amerika juga, yang lama tinggal di Indonesia, itu menyebut kelompok NGO itu sebagai neomodernis. Lalu Islam liberal. Islam liberal itu biasa disandangkan kepada kelompok JIL, ya, jaringan Islam liberal yang eksplisit menamakan dirinya seperti itu. Yang sekarang sudah nggak ada. Ketuanya sekarang sudah beralih kepada tasawuf. Ya. Tasawuf. Ulil Absor ini sekarang ngaji kitab hikam. Liberal ini biasa ini diperkenalkan sebetulnya oleh ahli-ahli atau pemikir-pemikir dari Barat, pemikir Muslim yang banyak bersinggungan dengan orang Barat seperti Arkun, ya, kemudian Syahrur, Abid Al-Jabiri, Nasir Ibnu Zaid, Nasir, ya. Kemudian dibawa ke Indonesia oleh kelompok-kelompok liberal itu, termasuk JIL itu. Nah, lawannya dari Islam liberal itu adalah Islam fundamentalis itu. Islam fundamentalis atau Islam radikal, ya, biasa disebut begitu. Liberal versus radikal itu sering juga disebut Islam kanan dan Islam kiri. Yang liberal itu kiri, fundamentalis atau radikal itu kanan. Nah, itu kecenderungannya adalah tekstual ekstremis. Tekstual itu cenderung ekstrim. Ini. Lalu di tengah-tengahnya ada Islam moderat, ya, tidak ke kanan, juga tidak ke kiri, dia berada di tengah. Nah, itulah yang sekarang terus digalakkan oleh NU dan juga Muhammadiyah, Al-Islam Al-Wasthi, atau Wasatiyatul Islam, untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang jauh dari
gerakan-gerakan Islam yang ekstrim, yang melawan pemerintah. Nah, Islam moderat itu, ya itu sebetulnya kalau dikaji secara historis, nah pendekatan historis lagi ya, itu bisa dilacak akarnya itu dari peristiwa tahkim melahirkan Syiah dan Khawarij. Ya. Khawarij itu ekstremis kanan. Lalu ada kelompok di situ ya Murji'ah misalnya yang tengah-tengah. Lalu bukan tengah-tengah maksudnya yang ke versus dari yang ekstrim tadi. Kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu bisa dilacak akar sejarahnya. Nah, nanti minggu depan saya jelaskan bagaimana munculnya kelompok-kelompok dalam Islam itu, baik yang radikal maupun yang ekstrem, baik yang radikal maupun yang liberal. Liberal itu sering dilabelkan kepada Mu'tazilah yang berpikirnya rasional. Di dalam satu paham juga Mu'tazilah versus Jabariyah atau Qadariyah versus Jabariyah, di tengahnya ada Asy'ariyah, Ahlussunnah. Kemudian yang ketiga Islam dan permasalahan kontemporer ini. Ya, bab 3, pokok bahasan 3, Islam dan hak asasi manusia, Islam dan demokrasi, Islam dan pluralisme, Islam dan politik. Ya, ini contemporary study of Islamic Society, kira-kira begitu ya. Studi kontemporer tentang masyarakat Islam, atau Islamic Studies, ya, Discourse of Islamic Studies. Ada hak asasi manusia, ada demokrasi, ada pluralisme, ada politik. Bagaimana konsep Islam terhadap hak asasi manusia, konsep Islam terhadap demokrasi. Nah, ini tidak sekedar dalil-dalil tadi, tapi bagaimana realitas empiriknya di negara-negara yang mengataskan Islam misalnya. Nah, ini saya juga nulis HAM, saya tulis demokrasi, saya tulis pluralisme, apalagi ya, politik juga begitu. Nah, saya punya tulisan khusus tentang Islam dan demokrasi, ya. Itu sudah terbit di Jawa Pos, sudah dipublish di Jawa Pos. Kemudian saya kembangkan di jurnal internasional Islam and Democracy, Islam dan demokrasi. Apakah Islam itu kompatibel dengan demokrasi? Ya. Nah, ini kita melihat beberapa negara yang mengatasnamakan diri Islam, baik itu Timur Tengah atau yang lain, itu ternyata tidak sesuai dengan demokrasi. Nah, wacana demokrasi itu di dalam Al-Quran ada yang namanya Asyuro, ada Al-Adalah, ada Al-Amanah, ada Al-Mas'uliyah, dan seterusnya. Ini. Kalau Bapak Ibu mengkaji normatifnya ya, Islam, misalnya Al-Islam wal Hurriyah, Islam dan kebebasan ya.
atau Islam wa ta'adudiyah, Islam dan pluralisme. Itu dicarikan dalil-dalilnya, Quran, hadisnya, itu namanya normatif, kajian normatif. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan realitas empirik, maka itu namanya kajian sosiologis. Ya, ini pengantar saya. Ya, nanti 11 orang ini akan menulis beberapa pokok bahasan yang saya berikan. Ya, ditulis mulai hari ini, disiapkan, nanti sebulan lagi sudah diskusi. Anda bisa menulis dengan bahasa Arab, ya, karena ini Qismul Lughal Arabiyah. Alaika an taktubu ar-risalah awil kitab bil Arabiyah. Ya. Wal tiqaul muhadarah bil Arabiyah kadzalik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini muqaddimah. Enggak ada? Kalau enggak ada, saya share lewat WA ya. Nanti dipelajari. Nanti kalau butuh referensi lewat Bu Ifat aja. Nggih, siap, Prof. Ya. Baik gitu ya. Saya masih ada agenda lain. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semua sehat. Amin. Ya, dan kuliahnya lancar. Ya. Kita fleksibel lah, kalau nggak bisa siang ya malam, nggak bisa malam pagi dan sebagainya. Ini salah satu kelebihan dari kuliah daring itu ya di sini. Cuma berkahnya mungkin tidak seperti tatap muka ya, tidak seperti tatap muka langsung. Ya, saya kira begitu. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran jazilan, Prof. Ya, silakan Terima kasih, Prof. diskusi dengan teman sendiri terkait dengan lain-lain ya. Saya live. Iya, Prof. Recording stopped. Alhamdulillah. So baik. Sorry, maaf. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Aduh. Itu uni Dari minum Alfa ya. sehat Saya nih? bawa sarapan Sehat. ini belum sempat sarapan. Alhamdulillah. Ustaz, berarti yang Prof Faisal nanti jadi jam 12 ya, Ustaz Ubay? Mas Obi. Prof Faisal itu belum ngasih balasan, Ustaz. Nah, nanti rencananya saya mau telepon. Takutnya kan di Sudan itu kan dhaif itunya. Ada rencana, sudah berencana memang mau ke Malang. Oke. Nah, yang Prof Faisal ini masih saya mau tanyakan gitu. Saya mau telepon aja. Nanti mungkin sekitar jam 10 lah saya telepon. Iya. Jam 10 itu berarti di sana jam berapa, Ge? Jam 6 subuh. ya, jam pagi. Jam 5 subuh itu, Ustaz. Oke, makanya nanti rencananya mau saya telepon kalau nyambung ya, kalau nyambung nanti saya akan tanya
kira-kira pripun untuk perkuliahannya gitu. Soalnya saya sudah WA dari semalam itu belum dibaca juga gitu. Sudah masuk tapi belum dibaca gitu. Ya, saya juga sudah WA kemarin. Gak dibalas-balas. Nah, kayak gitu. Iya, atau, siap Ustaz. Atau gimana Ustaz? Apa ganti dengan Ustaz Faisal aja? Prof Faisal. Ada berapa Faisal ya bersama kita? Prof Faisal Adam ini sama salah satunya Faisal Fatawi ya. Prof Faisal Fatawi. Ada Prof Faisal Habibi juga. Iya. Amin. Kalau seandainya gini Mas Ubay, kalau seandainya ya Ustaz Prof Faisal itu kan posisinya memang di Sudan, terus sinyalnya juga lagi dhaif. Lalu beliau lagi prepare mau ke Malang. Misalnya, maksud saya tadi kan seperti Prof Zen bilang, kalau saya nggak bisa nanti diganti dengan dosen yang satunya. Maksud saya dalam waktu 1 semester ini kan ada 16 kali tatap muka, berarti kan setiap dosen kita punya kesempatan bertemu beliau itu 8 kali. Kalau seandainya misalnya Prof Faisal tidak bisa, Prof Faisal Adam tidak bisa, diganti atau kita pakai selang-seling gitu loh Ustaz, supaya waktu ini berjalan dan kita nggak sampai kehabisan semester ini, tapi perkuliahan ini tetap berjalan, nanti kita selang-seling ketemu dengan dosen yang kedua gitu Ustaz. Misalnya loh ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman gimana kesepakatannya. Karena saya yakin beliau-beliau semua sibuk ya. Nanti kalau saya khawatir gini, nanti kalau misalnya dosen yang pertama tidak segera ada konfirmasi setuju sepakat, lalu kita menunggu kapan sedianya dan kita tidak menghubungi dosen kedua, kita hilang waktu, lalu hilang waktu dan kita nggak bisa selesai tepat di satu semester ini gitu loh Ustaz. Nanti nambah lagi waktunya, nilai juga nanti kan ngaruh ke nilai, entry nilai kesiakat itu loh Ustaz. Atau juga terkait dengan tugas ya, tugas kita juga, mahasiswa itu kan yang difikirkan juga pasti menunggu apa sih instruksi dari dosen kan gitu Ustaz ya. Kalau ini tadi kan udah ada gambaran, ada beberapa poin yang beliau ingin sampaikan, lalu nanti selebihnya kita buat makalah. Jadi buat santai, siapa yang bisa masuk ke kelas kita gitu kan, gimana Ustaz? Yang pasti kan 1 semester ini terpenuhi pertemuannya 16. Tapi ya saya ikut teman-teman sih. Ya, setuju Zahifat. Muafik Ustaz. Muafik saja. Ya, gini kita juga punya target-target kan ya. Semoga kita berharapkan perkuliahan kita lancar setiap minggunya. Kemudian tugas-tugas sudah jelas. Lalu kita tahu lihat kalender itu kan di Desember terakhir gitu. Jangan nanti kita numpuk di akhir semua, itu kan susah. Jadi kita apakanlah ke Ustadz Ubay yang menghubungi beliau-beliau. Atau gini, kalau Mas Ubay misalnya banyak tugas seperti yang sudah dibantu oleh Mas Obi bisa. Artinya langsung disampaikan ke teman-teman siapa yang kira-kira longgar, silakan menghubungi siapa gitu Mas Ubay. Ustaz Eko nih. Siap. Biar nggak Ustaz Ubay yang dikejar sama kita maksud saya. Ustaz Ubay sibuk belajar. Mantap. Kalau usul yang kemarin itu kita bagi. Jadi per materi itu ada PJ-nya masing-masing. Jadi itu yang bertugas menghubungi. Kalau minggu ini kan kemarin Ustadz Ubed mengajukan diri, makanya kita sama wa ta'atan. Ya, tapi kalau misalnya terlalu berat, nah lebih baik kita bagi PJ saja. Ya kan itu kalau enggak dua orang nanti biar
siapa yang menghubungi ya silahkan gitu. Yang penting kita tahu PJ pelajaran, misalnya pelajaran hari ini siapa. Nah, kita nunggu informasi dari PJ tersebut. Kalau itu menurut Anas. Iya sih, saya setuju dengan Ustadz Eko. Misalnya seperti ke Prof Imam Pendidikan Islam itu misalnya sudah dimulai Mas Ubay ya, Ustadz Ubay, monggo Ustadz Ubay. Kalau yang sekarang pemikiran Islam interdisipliner ya, itu Mas Eko. Kemudian 2 mata kuliah yang lain, misalnya dibantu oleh siapa? Mas Obi, monggo Mas Obi. Jadi biar ini kan fokus ke pelajaran masing-masing. Gimana? Saya kasihan Mas Ubay juga. Masalahnya sampai ngajar dipanggil-panggil nih tadi sama saya ini. Ingat kuliah ya. Atau habis ini saya kasih list, jadi ya, list pelajarannya. Habis itu, nah silahkan yang ingin ngisi kolom itu, siapa misalnya pelajaran ini mau PJ ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngisi, berarti mohon maaf kami tentukan. Ya nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa Ustadz Eko. Imam gitu ya teman-teman ya. Ustadz. Langsung ditentukan saja. Kalau yang ke Sudan laki-laki aja lah. Iya. Jangan ibu-ibu. Iya, kalau juga ini saya kalau dengan saya ya pribadi kalau untuk komunikasi dengan ini agak masih susah ini menyesuaikan dengan bahasa Jawa yang halus, yang ini kan penting sebenarnya itu kan ya. Jadi saya jangan dimasukkan list lah ya, saya ngangguk-ngangguk aja lah dulu. Beneran ini. Berarti Ustadz Eko kita punya 4 pelajaran. Nah, setiap pelajaran ada 2 dosen, gitu kan? Oke. Ya, monggo dipandulah Ustadz Eko ya. Insyaallah, Bu. Ya, siap. Teknisnya gimana? Berarti ini kita sudah ya kuliah sekarang nunggu jawaban Prof. Faisal Adam ya. Yang jam 11 ini gimana? Belum ada balasan berarti ya? Prof. Faisal Adam sama siapa keduanya? Prof. Faisal Adam sama Prof. Ustadz Faisal Fatawi. Kalau Ustadz Faisal Fatawi kan di UIN sini Ustadz. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya Prof. Faisal masih belum bisa karena beliau prepare ke Indonesia atau nggak bisa kita paksakan misalnya gitu, tapi tadi udah ada jawaban ya, kita hubungi yang Ustaz Faisal Fatawi gitu. Faisalani. Ustazah Ifat izin bertanya, biasanya antara dosen satu dengan yang dosen kedua itu biasanya sudah ada komunikasi atau bagaimana? Nah itu tadi Ustaz saya nggak kurang paham juga ya. Tadi kan Prof. Zen juga tanyanya ke kita kan ya Ustazah ya? Iya, enggak. Mana tahu sudah diapakan oleh Prodi untuk komunikasinya ada enggak gitu. Karena dosennya kan ada 2. Yang misalnya dosen A yang ngajar 8 pertemuan pertama, dosen B 8 pertemuan kedua itu kira-kira sudah ada ada aturan komunikasi. Atau komunikasinya atau belum, itu yang saya ini bingung. Kalau yang saya tahu, waktu mohon maaf, Ustadz Wildan ngajar kita di Filsafat Bahasa, di S3 ini, PBA Filsafat Bahasa itu selalu komunikasi sama Prof. Mujia. Jadi, Prof. Mujia selalu komunikasi intensif, Ustazah. Tapi saya kurang tahu kalau dosen-dosen yang lain. Karena kan yang kita tahu kayak Prof. Zen tadi juga baru bertanya ke kita kalau beliau sama siapa saya kan gitu. Ini kayaknya dosen yang ngajar kita sekarang ini baru-baru Ustazah. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya kita butuh penjelasan juga, jangan kita nanti salah langkah begitu. Benar, iya. Jadi kita sudah menyampaikan ke Prof yang Prof apa tadi? Yang dari Sudan. Ternyata mungkin di tahap awal 8 pertemuan pertama itu ternyata bagiannya
yang dosen kedua gitu. Jadi bagaimana kita dapatkan info ini? Apa kita tanya ke prodi atau bagaimana? Bisa ditanyakan, tapi kalau tanya ke grup lagi, Mas Ridwan itu kan bingung gitu jawabannya Ustazah. Terus iya. Ustaz Sutaman, mohon maaf ya, Ustaz Sutaman sama Bu Mamlu itu kan memang pejabat baru Ustazah. Iya Jadi, benar. jadi kan selalu kalau kita tanya nunggu admin kan gitu Ustazah ya. Iya benar. Yang pasti kakak tingkat kita sebelumnya itu nggak pernah, saya kurang paham ya, kayaknya Prof. Bakri itu nggak pernah ngajar di PBA untuk mata kuliah kebahasaan karena beliau dari Jamiatul Quran apa gitu ya, termasuk artinya ini sekarang ini jadwal ini berubah Ustazah, karena yang sebelumnya saya sendiri juga sudah lihat siakat saat itu bukan yang terdaftar di jadwal siakat kita kali ini gitu Ustazah. Mungkin komunikasi juga Ustaz Mursyid masih kayaknya di belum, kelas gitu. nggak? Dari tadi nggak ke kantor itu? Oke, baik. Saya nyarankan juga. Itu nggak tahu. Boleh nyaran ya, Ustazah? Iya, silakan nggak apa-apa Ustadz kalau misalnya butuh komunikasi di grup ya, saya kira biar tahu kondisi kita. Oke, menurut saya untuk hal-hal yang teknis seperti itu sebaiknya kita rembuk bersama di dalam kelas kita saja, khusus kelas A. Oke, mengingat itu hal-hal bentar nggak ya? dapur yang memang sudah diserahkan oleh jurusan, oleh prodi kepada kita. Jadi kalau kita kembalikan ke mereka bertanya hal-hal teknis, sepertinya nanti dia mentah kembali. Di remote TV itu di siapa ya? Kemudian yang kedua, Ustaz Mursyid ini saya lagi hubungin kawan-kawan seperti yang diusulkan oleh Ustaz Eko tadi. Ustaz, anak-anak nyari panjenengan. Itu saya, ada kan? yang mau ngambil remote katanya. Oh, kirain saya. Oh iya. Baik, terus saya lanjut ya. ada juga yang nyari itu panjangan anak SMP. Bentar ya, saya suruh ngomong sama panjenengan. Siapa hostnya? Mas Eko. Dulu. Satu pet. Baik, saya lanjut dulu. Jadi apapun yang disarankan oleh Ustadz Eko tadi, khususnya barangkali yang laki-laki mungkin sepertinya tidak ada alasan untuk menolak ya, walaupun sesibuk apapun, karena ini udah untuk kebersamaan kita. Namun saya cuma menyarankan dua hal. Pertama, mohon tetap dalam kita butuh saran. Seperti mungkin saya sendiri yang dari Sumatera, bahasa komunikasi pesan ini sangat yang dibagi oleh misalnya Ustaz Eko nanti yang bagi Ustaz ya. Itu saya rasa cukup. Misalnya 2 orang bertanggung jawab pada satu mata kuliah, berarti ada 8 orang yang dilimpahkan. Anggap sajalah laki-laki semua misalnya, kan, yang ibu-ibu tolong didoakan. Jadi terserah yang bertanya itu siapa dari antara dua, boleh saja dua-duanya, yang jelas itu menjadi bagian dari tanggung jawab. Saran saya itu kenapa harus berdua gitu? Saya mau tanya juga kenapa harus berdua, nanti komunikasi kita tidak sama. Cukup satu-satu aja lah. Itu kalau saran dari Ustaz Eko tadi. Saran dari Ustaz Eko, penanggung jawab satu mata kuliah 2 orang. Mungkin mengingat dosen pengampu mata kuliah kita kan 2 orang. Ya, bagaimana caranya membagi, bagaimana caranya berkomunikasi, itu tanggung jawab mereka berdua. Makanya saya sarankan tadi, bisa saja yang bertanya itu cukup 1 orang. Bisa saja yang bertanya cukup 1 orang kepada 2 orang dosen. Dulu, mohon izin menyampaikan, makanya yang kita pastikan dulu itu dosen kita yang mana untuk 8 pertemuan di awal ini gitu. Jangan dihubungi keduanya. Nanti malah salah sambung lagi kalau keduanya langsung dihubungi gitu. Ustazah, sebenarnya bukan dihubungi keduanya. Antisipasi kalau memang dosen pertama menyerahkan kepada dosen kedua, baru kita menghubungi.
tetap saja Iya, benar. dosen. Paham saya, Ustadz Dadang, paham. Tapi cukuplah satu mata kuliah satu orang saja kalau menurut saya, biar tidak salah-salah info gitu. Oke, saya setuju. Boleh saja. Itu kan saran dari Ustaz Eko tadi saya sampaikan ulang. Oke, terima kasih. Ini ya, Ustadz ngapunten Ustadz namanya. Jadi mau menyampaikan ini kan kalau semuanya pengalaman saya dulu ya ketika di S2 itu, ya. Memang setiap ada peer teaching-nya, ada apa namanya dosen keduanya. Memang untuk pertemuan kan 16 ya. Nah, pengalaman dulu itu di S2 itu memang untuk dosen itu mereka itu sudah punya ininya, punya apa namanya cakupan materinya. Jadi satu dosen itu dia menyampaikan 8 materi. Nah, itu untuk yang pertama dan yang kedua itu biasanya nanti akan ada komunikasi. Nah, ini menurut saya pengalaman baru ya. Kalau semuanya harus gonta-ganti, maksudnya karena biasanya dosen yang diutamakan itu adalah dosen yang di pertama itu. Jadi dia menyampaikan 8 materi awal. Setelah itu nanti di 8 materi terakhir nanti disampaikan oleh dosen yang kedua. Nah, ini pengalaman saya juga ketika saya diajar ilmu dilalah ya sama Ustadz Bildana. Itu dulu beliau itu berpartner dengan Ustadz siapa saya lupa namanya beliau itu ya, itu dan itu memang terbagi kayak gitu saja. Jadi setiap dosen itu punya 8 materi masing-masing. Dan itu sebenarnya materi itu sudah ditentukan oleh oleh prodi. Perihal untuk penyampaiannya. Kita ubah. Sebentar. Saya ingin bertanya sedikit ya. Tadi katanya udah diatur oleh prodi ya. Kalau khusus dalam hal ini tak salah kalau kita bertanya dengan prodi untuk memastikan apakah memang sudah diatur sedemikian. Terima kasih. Monggo. Kalau semuanya memang bisa nggih, saya juga berterima kasih kalau semuanya memang nanti dibantu nggih kali yang lainnya. Cuman untuk komunikasi ini memang kalau bisa jangan terlalu banyak, karena kesibukannya dosen-dosen kita ini insya Allah sangat padat sekali. Jadi untuk menjawab ataupun untuk meladeni kita itu terkadang juga mereka curi-curi kayak gitu, curi-curi waktu dan yang lainnya. Terus untuk yang Prof. Faisal Mahmud dan juga Prof. Bakri ini kebetulan juga beliau berdua ini dulu pernah ngajar saya juga di S2. Tapi memang bukan di ranah pelajaran bahasa Arab, memang beliau ini mengajar di pelajaran ulumud diniyah ya, ulumut tafsir sama ulumul hadis kalau nggak salah, seperti itu. Jadi bukan kalau nggak salah seperti itu yang Prof. Adam itu. Iya, dari Jamiatul Quran beliau. Makanya nggak apa-apa, insya Allah seperti itu. Iya, memang yang dari Sudan ini itu saya sarankan kalau memang Jadi apakah kita butuh untuk menghubungi dosen kedua? Saya khawatirnya kalau semuanya kita menghubungi langsung dua-duanya, terus kita kalau semuanya satu dosen nggak bisa, terus kita lempar ke dosen kedua nggak bisa ke satu, nanti takutnya itu rancu di penataan materinya, Ustaz. Gitu. Yeah. Karena kan biasanya kayak gitu. Nah, oke, saya dosen kedua berarti saya akan menyampaikan di materi sisa dari dosen yang pertama, biasanya seperti itu. Kalau pengalaman dulu di S2 seperti itu. Dan berarti kan setiap dosen kan sebenarnya sudah punya pakem untuk pengajaran dari prodi untuk materi-materinya, silabus lah misalnya. Silabusnya seperti itu. Pripun, tetap kita hubungi dosen yang kedua atau pripun? Karena untuk Prof. Faisal Mahmud itu kan belum menyerahkan kita untuk menghubungi dosen kedua, belum mengarahkan kita untuk ke sana maksudnya. Nah, yang mengarahkan kita untuk yang menghubungi dosen yang kedua itu kan Prof. Bakri. Cuman Prof. Bakri ternyata bisa ngisi di hari Kamis itu. Matan. Pripun? Kalau menurut saya ya, melihat dari apa yang dibicarakan tadi, saya ambil jalan tengahnya aja kalau begitu. Jalan tengahnya kita misalkan perwakilan salah satu dari kelas ini khusus untuk mata kuliah yang setelah ini ya dengan Prof. Faisal ya, Prof. Faisal. Kita sampaikan saja ke dosen pertama dan dosen kedua menginformasikan bahwasanya mata kuliah ini diampu oleh
Prof ini ke satu dan kedua ini. Tidak harus kita maksudnya tuh harus meminta beliau masuk begitu. Tapi barangkali ini mengingatkan kembali bahwasanya mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Pertama dosen ini, kedua dosen ini. Siapa tahu dari sana ada koordinasi antara dosen 2 dan dosen 1 terkait mata kuliah ini seperti apa gitu. Ibarat mengingatkan kembali lah. Mengingatkan kembali kepada beliau yang mengampu mata kuliah ini supaya ingat, oh saya ngajar nih mata kuliah ini, berarti oh dosen satunya ini, dosen 2-nya ini, berarti saya harus koordinasi nih. Siapa yang mau masuk, misalkan pertemuan pertama sampai pertemuan 7, pertemuan 8 sampai selesai begitu. Supaya di sana juga kita ibarat memerintah secara halus ya, secara implisit kepada dosen agar berkoordinasi juga dengan dosen satu ya begitu. Ya benar. Jadi masalah kita cuman di ilmu bahasa Arab tinggal satu itu kan ya. Yang tiganya kan sudah oke. Begitu. Jadi sampaikan saja, kalau menurut saya sampaikan saja kedua-duanya. Tapi cara penyampaiannya memang redaksinya mengingatkan bahwasanya untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak, misalkan oleh dosen pertama, dosen kedua. Mohon arahan dan apalah bahasanya seperti itulah. Tapi memang kita tidak menginstruksikan kepada beliau-beliau untuk masuk begitu, untuk masuk ke mata kuliah, cuma mengingatkan aja. Pasti kita tunggu aja seperti apa nanti kalau kita mengingatkan seperti itu. Nah, setuju Ustaz. Tapi lebih baiknya kan yang diutamakan kan yang pengajar yang pertama ya. Ya, mungkin betul. Kita nanti PJ-nya bisa mewasilahi. Jadi sekitar ketika sudah ada silabusnya malah lebih mudah, Ustaz. Kalau nggak RPP pembelajarannya itu. RPS ya. Ya RPS ya. Ustaz. Kalau RPS-nya udah ada, nah kan kita juga bisa sampaikan. Jadi walaupun pengajar intinya yang prof pertama itu nggak masuk, insya Allah prof kedua juga udah tahu. Nah itu kan lebih mudah. Jadi nggak akan ada bentrok gitu loh, materi 1 dan materi 2. Nah maksud saya yang PJ kenapa minta 2 orang itu kan kesibukan antum-antum kita juga belum tahu. Mungkin minggu ini bisa, minggu depan enggak. Makanya itu satu pelajaran 2 orang itu biar saling koordinasi. Misalnya yang bisa menghubungi siapa. Jadi tidak terlalu berpanutan pada satu orang. Kasihan juga ketika benar-benar sibuk, ya kita juga nggak enak. Biar sama-sama enak. Biar sama-sama enak. Untuk Eko luar biasa. Yang sudah kemarin saya mau tahu yang sama Prof. Imam Suprayogo siapa ya yang menghubungi. Kemudian semuanya Ustadz Ismail, Ustadz Ubaid. Ya, untuk tahap ini menurut saya kan sudah berjalan. Mas Ubay, Ustadz Ubay keberatan dengan yang sudah kemarin. Nanti takutnya tukar lagi gitu, baru lagi, apa enggak masalah? Sebenarnya saya sih nggak mempermasalahkan untuk kalau memang dibagi dengan PJ, saya kira lebih baik nih. Cuman yang jadi kendala kita ini kan saya kalau sebenarnya mengingatkan dosen untuk masuk sebenarnya sudah saya lakukan ya dengan cara yaitu tadi biasanya saya cuman pura-pura ngirim link Zoom terus mengingatkan lagi kalau sebenarnya masuk di jam ini gitu. Tapi terkadang dosen-dosennya itu mereka bilangnya bisa, tapi ternyata saat belum ngajar itu baru saya masih ada acara gini. Jadi diganti hari ini ya. Itu yang jadi kendala kan seperti itu. Jadi nggak ada mereka belum bisa memberikan kepastiannya seperti itu, saudara. Kayak semacam Prof Zainuddin kan juga saya udah WA dari sore, oke, katanya. Sampai menjelang malam kita tunggu bersama-sama sampai nggak berani masak ataupun yang lain, takut ketinggalan ngajar. Ternyata setelah saya waktunya ngajar saya japri lagi, ternyata beliau saya masih acara, kayaknya nggak nutut. Gimana kalau ganti besok? Langsung kayak gitu. Waduh. Nah ini yang repotnya di situ gitu. Kecuali kalau udah dari jauh-jauh jam gitu ya. Saya nggak bisa, tolong diundur ataupun apa itu kita masih bisa ada waktu untuk menghubungi dosen kedua seperti itu. Itu masalahnya. Oke. Nah, seperti sama dengan Prof
Prof Imam Suprayoga kan juga seperti itu, Sada. Jadi sampai lama gitu kita mengharap oke besok pagi saya tunggu, katanya seperti itu. Ternyata sampai pagi, wah saya sudah persiapan untuk acara yang lain, katanya. Saya ganti aja dengan materi nanti saya kirim ya. Nah, akhirnya seperti itu. Cuman kalau semuanya mau dilimpahkan dengan dosen kedua itu ya nggak apa-apa sih. Cuman kan takutnya nanti belum ada koordinasi dengan dosen 1 dan dosen 2-nya itu. Tapi saya ngikut kesepakatan kelas aja lah pripun. Jangan hubungi dosen kedua dulu, kan yang lainnya sudah oke ini. Tinggal satu yang belum oke. Nah, yang satu ini aja kita rembukkan lagi yang sudah berlalu, bagaimana kalau seperti itu saja dulu. Kemudian yang ilmu-ilmu bahasa Arab ini mungkin yang perlu kita perbaharui. Yang ilmu bahasa Arab kan sama Dr. Bakri ya, Mas Ubay ya? Bukan. Dengan kan Ustazah. Faisal ya? Faisal Mahmud ya? Faisal ya? Oh gitu ya? Ya, jadi kalau yang dengan Prof. Bakri kan sudah oke. Terus Prof. Zainuddin sudah oke, Prof. Imam sudah oke. Kita tinggal satu aja cuman masalahnya. Di Prof. Faisal Mahmud ini yang belum ada kan gitu. Jadi cukup yang satu ini aja kita ini kan, kita cari solusinya. Iya, yang ini ya, yang siapa? Faisal. Yang Prof. Faisal memang, yang lainnya kan nggak ada masalah. Ya setelah ini berarti ya, kalau mata kuliah ini ya. Ya, Prof. Faisal sama siapa, Ustadz? Prof. Faisal sama siapa ya kemarin ya? Ini Profesor Dr. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Oh iya. Oh jangan ini nanti kita satu nggak bisa satunya. Jangan. Oh ini selesaikan Ustadz Faisal dulu lah. Iya, terakhir aja kalau misalnya. Kalau Dr. Hamid, Profesor gimana? Kalau Dr. Hamid, Ustadz Faisal Habibi lah, ya. Yeah. Biasanya futsal bareng. Kalau saya takut di blacklist nanti nggak bisa. Wah, jangan saya tolong privat saja. Privat saja ya. Kalau Pak kalau yang perempuan itu sama perempuan itu lebih enak daripada. Berarti saya ada Zubaidah dong. Yang belum pernah berinteraksi lah dengan Dr. Hamid, monggo. Yang belum pernah berinteraksi aja ya. Ya, alhamdulillah kita sudah. Jadi masalah kita cuma satu kok, yang 3 lagi ya udah diselesaikan sama Mas Ubay, juga Mas Ubaynya nggak keberatan kok. Yang satu inilah diganti mungkin atau gimana tuh Ustaz Faisal ada. Kalau Ustaz Faisal kayak gini, mungkin kan habis ini saya coba telepon lah ya ke beliau kan untuk menanyakan kelanjutannya lah ya. Mungkin kalau semuanya WA belum sempat terbaca atau memang ada kendala, mungkin kalau nelpon bisa diangkat. Karena kan ini masih ininya rumahnya gitu. Cuman saya masih di Sudan itu. Kalau mau ke sana juga kita iuran berapa ratus ribuan ini. Oh, kalau gitu saya yang berangkat aja. Oke. Jadi kayak gitu. Insya Allah lah kalau misalnya memang nanti ini beliau memberikan jawabannya seperti apa, baru nanti saya akan sampaikan ke grup. Kalau beliau ngasih suruh ngubungi dosen kedua nanti langsung, berarti kan kita sudah ada lampu hijau gitu loh. Iya, yang sudah ada, yang 3 yang sudah aman sudah berjalan begitu saja lah. Yang satu ini tinggal satu. Itu yang Prof. Faisal responnya bagaimana itu terakhir? Respon beliau. Yang responnya beliau itu kan baik, nanti kita akan lakukan perkuliahan dengan Zoom atau dengan WhatsApp. Oh. Karena sinyal di Sudan itu sangat lemah kan kayak gitu. Makanya ini juga saya makanya kemarin juga saya tekankan ke Ustadz Bakri juga seperti itu. Ternyata Prof. Bakri kan ngasih opsinya ya sudah hari Kamis kita pertemuan. Nah, pentingnya pertemuan itu kan sebenarnya kayak tadi itu sudah kita bisa tahu gitu loh. Oh ternyata dosennya mengarahkan untuk berkomunikasi juga dua atau seperti apa kayak gitu. Soalnya yang tertulis di syakat itu masih nama beliau yang pertama. Yang satunya baru asisten soalnya. Jadi bukan dosen kedua gitu. Kalau dosen kedua mungkin masih bisa kita sampaikan atau itu
hemat saya seperti itu. Nggak tahu pripun nggih Ustadzah Ifat mungkin lebih memahami untuk teknis di birokrasinya UIN sendiri nggih. Gitu. Ya enggak lah, saya juga sama-sama nggak tahu, Ustaz. Apunten kali di tentang dokter nih Bilda. Udah Mas Ustadz Ubay, udah kita tunggu info dari yang mau ditelepon ya Ustadz Faisalnya ya. Oke. Ya kita doakan ya sama-sama ya. Iya, Ustadz Ubed sendiri buat minggu selanjutnya gimana, Ustadz? Kalau misalnya ke sibuk segala macam ya mending di PJ kan aja, Ustadz. Kalau minggu ini kan memang kemarin antum mengajukan diri, makanya kita ahlan wa sahlan. Oke, kalau nanti minggu depan ada yang mau mengajukan diri nggih mboten napa-napa. Enggak, maksudnya niku saat bukan saya mau mengajukan diri nggih, maksudnya kalau untuk beberapa hal memang kan dosen itu kan agak sibuk itu. Kalau gonta-ganti itu kan pengalaman dulu waktu di S2 seperti itu. Loh, yang hubungi saya ini katanya, kok sekarang ganti ini lagi gitu. Betul, jadi mereka itu malas nge-save banyak nomor gitu loh. Takutnya seperti itu. Tapi kalau saya memang ada mau per PJ di PJ kan nggih mboten nopo-nopo. Kalau semuanya ini silahkan ditulis di PJ-nya nanti bisa hubungin gitu. Tapi tadi Ustaz Ubay, latar belakangnya itu karena pertimbangan Ustaz juga. Tapi kalau memang Ustaz dengan keikhlasan hati, kami memang betul-betul sangat bersyukur. Terima kasih. Kami menumpangkan harapan aja lah. Ya. Gimana nopo-nopo di PJ kan. Kita bantu doa, Ustaz. Pasti itu. Ya, tidak di PJ. Ustaz Ubay udah selesai, Ustaz Ubay. Kalau mau Ustaz Faisal bantu ya udah Ustaz Faisal, Ustaz Al-Farudi. Oh, saya siap. Saya siap mendoakan Ustaz Ubay. Aduh. Siap. Ngikut ini kesepakatan kelas, monggo. Ini kan sudah di PJ kan. Udah selesai ini, udah selesai. Kita nunggu info dari Ustaz Ubay aja. Sudah selesai. Oh, mantan. Siap. Ya. Sudah dulu ya teman-teman, nunggu ini. Sama-sama. Iya, sama-sama. Saya juga mohon izin lah. Saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih. Berarti nunggu jadwal hari ini ya. Mohon maaf nanti akan aja. Siap. Nggih. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Syukran. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.